Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya guys, dan yang lagi sakit semoga cepat sembuh, amin. Kali ini saya akan membawakan cerita mistis nyata yang berjudul Telapak Kaki Ibu yang Tak Memiliki Syurga. Langsung saja yuk kita mulai. Apa yang bisa kau perbuat, Wiwin? Anak sialan, apapun tak pernah becus kau lakukan? Itulah kata-kata yang hampir setiap hari ku terima dari mulut seseorang yang ku sebut ibu. Wiwin, itulah namaku, kini umurku menginjak 34 tahun, dan memiliki 3 orang anak. 2 tahun sudah aku akhirnya bisa lepas dari kebersamaan dengan ibuku yang bernama Dedeh. Selama 32 tahun aku hidup dengannya, tak pernah ku rasakan kebahagiaan sekalipun dalam perjalanan hidupku. Meski begitu aku selalu menghormatinya. Awal mula kisah diawali saat ayah dan ibuku berpisah saat umurku 4 tahun. Masih kuingat kasih sayang ayah saat memangkuku, terbalik dengan sikap ibuku yang seolah tak pernah menginginkan kehadiranku. Hingga satu peristiwa menimpa keluargaku. Masih teringat di ingatanku, ibu menampar ayah hingga menyebabkan ayah pergi dan tak pernah kembali di hadapan kami. Saat itulah hari-hariku berubah seperti neraka dalam kehidupan dunia ini. Tak pernah hadir kembali senyum di wajahku, jangankan tertawa sebatas hidup bergairah pun, aku tak sanggup membuatnya. Lepas perpisahan ayah dan ibu, aku sebagai anak pertama dari 2 bersaudara, selalu menjadi alat pelampiasan amarah dan murka ibuku. Padahal ibuku bukanlah orang yang miskin secara harta. Dari segi pekerjaan ibuku bisa menyaingi laki-laki dari segi pendapatan. Ibu sejatinya adalah seorang pekerja keras dan tak pernah mengeluh. Namun, entah apa yang terjadi padanya, sikap baiknya kepada orang lain tak bisa dia lakukan kepadaku selaku anaknya. Berbanding terbalik dengan adikku yang sangat ibu sayangi sepenuh hati. Apapun bisa ibu berikan kepada adikku yang bernama Rahman. Sedangkan aku hanya bisa melihat dari sudut rumah di mana ibu selalu memanjakan adikku. "Teteh, ini ada kue yang diberikan ibu, jangan bilang ini dariku ya teh," ucap Rahman sambil memberikan kue kepadaku secara sembunyi-sembunyi. Walaupun Rahman sangat dimanjakan oleh ibu, tapi kasih sayangnya terhadapku tidaklah sekejam ibuku. Sifat kasih sayangnya sangat mirip dengan ayahku yang entah pergi kemana. Itulah sepenggal ceritaku saat aku dan Rahman masih kecil. Menginjak masa sekolah dasar, tak ada sedikit pun perubahan sikap ibu kepadaku. Semua masih terjadi dengan jalan yang sama. Ibu selalu menganggapku sebelah mata. "Awih, bego, kalau sekiranya tidak bisa masak jangan sok bisa kamu, Wiwin," teriak ibu. Hal tersebut terjadi karena saat itu aku mencoba memberikan ibu masakan yang aku buat. Melihat majalah masak yang kudapat dari sekolah, dengan senang hatiku praktekkan masakan itu untuk ibuku. Hal itu kulakukan karena aku berpikir bahwa mungkin aku akan membuat ibuku senang. Namun, bukanlah penghargaan yang kudapat, tapi hanya rasa sedih dan duka yang selalu kuterima baik dari mulut maupun tindakan yang ibu berikan setiap harinya. Rahman adikku hanya bisa terdiam dan tak berani menolongku kala itu. Setiap hari ibuku bekerja sebagai pemilik warung makan. Warung kami selalu ramai oleh pengunjung dan tak pernah sepi sehari pun. Masakan ibuku cukup terkenal di daerah kami. Baik orang kantoran maupun masyarakat biasa selalu datang memenuhi warung makan kami. Tak hanya ibu seorang diri, ibu dibantu oleh 3 orang pegawainya yang bernama Teh Ade, Mamah Rafa dan Kang Tony. Semua pegawai warung makan ibuku juga mengetahui akan sikap ibu kepadaku. Melihat hal tersebut aku merasa lebih dekat dengan mereka dibanding ibuku sendiri. Mereka sangat baik padaku selama ini. Kalau bukan karena Rahman dan mereka, mungkin saja aku sudah lama meninggalkan rumahku. Hingga satu waktu Teh Ade pernah mengobrol kepada Kang Tony. "Kasihan Neng Wiwin ya Kang, selama ini dianaktirikan, kalau bukan karena hal itu mungkin bapaknya akan membelanya habis-habisan." Dan juga, belum kunjung mereka melanjutkan, aku pun melewati mereka, dan seolah tak mendengar apapun. Sehingga membuat mereka tak jadi melanjutkan pembicaraannya. Namun, sebenarnya perkataan itu selalu kuingat dan kupikirkan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pikiranku masih mengingat-ingat mengenai ucapan Teh Ade tadi. Hingga satu hal terjadi. "Pergi Dana, jangan pernah kalian datang lagi ke sini," teriak ibu. Kulihat ibu tengah mengusir beberapa orang berpakaian gamis dan sorban yang kutahu saat ini disebut jamaah tabligh yang biasa menyiarkan agama dari satu pintu ke pintu yang lain. Haruh, seseorang dari mereka menjelaskan maksud dari kedatangan mereka yang hanya ingin makan di warung ibu, tapi entah mengapa ibu mengusir mereka dengan semena-mena. Hingga seseorang dari mereka berkata, "Allah Maha tahu apa yang ibu lakukan di tempat ini, Bu," dan mereka pun berlalu pergi.
Gak usah sok tahu, kalian cepat pergi, bentak ibu kala itu. Seyogyanya ibu selalu ramah kepada pelanggan warungnya. Namun, sikap ibu kadang berubah sinis kepada orang-orang yang menampilkan identitas agamanya. Entah mengapa aku belum mengerti saat itu. Sekalipun ibu selalu menampilkan sikap kasarnya di depan umum, tapi hal itu tak mempengaruhi keadaan warung ibu yang kian ramai. Kulihat ibu pergi setelah memarahi orang-orang tadi dan berlalu pergi ke dalam warung sambil melewatiku. "Lihat apa kamu?" bentak ibu padaku yang memandangnya. Sungguh hati ini sangat menyedihkan jika kuingat masa-masa itu. Selain sifat kasarnya padaku, aku juga sebenarnya ingin bertanya mengenai hal-hal ganjil yang ibu lakukan. Rumahku saat dulu cukup besar, perabotan rumah disusun rapi, namun terdiri dari barang-barang tua dan klasik. Tempat air dan peralatan makan juga masih banyak yang terbuat dari tanah liat. Perabotan bambu juga menemani kesan tempo dulu rumah kami. Tak hanya itu yang membuat hatiku penuh tanya. Satu ruangan yang selalu ibu kunci juga menjadi hal terbesar dalam tanyaku. Tiap malam ibu selalu memasukinya, dan bila aku boleh jujur, sebenarnya hal-hal gaib juga sering aku lihat di rumah ini. Mulai dari suara-suara rintihan, suara wanita menangis hingga lolongan anjing di setiap malam. Tak sampai di sana, beberapa penampakan juga kerap aku alami saat kecil hingga beberapa tahun silam. Satu hari pernah di dalam rumah aku sebagai anak perempuan berniat untuk membereskan rumah mulai dari mengepel dan menyapu lantai rumahku. Tapi, apapun yang kulakukan tak pernah di mata ibu. Sedikit saja lantai rumah masih terlihat sedikit basah, maka mulut ibu dengan senang hati akan menghardikku. Bahkan, pernah satu hari ember air cucian lantai ibu tendang tanda tak puas hasil kerjaku. Hal itu selalu terjadi hingga umurku menginjak masa remaja, lebih tepatnya saat aku memasuki umur anak SMP. Sedikit berbeda saat aku masih sangat kecil. Pada usia ini aku mulai ingin menanyakan perihal sikap ibu yang tak pernah berubah padaku. Juga, aku sangat ingin menanyakan tentang ayahku yang pergi karena apa dan pergi kemana. Sungguh saat itu aku sangat rindu sosok ayah di sampingku. Saat ini juga warung makan ibu semakin berkembang, kini ibu sudah memiliki cabang baru di sebelah. Para pegawai ibu juga makin banyak, tapi yang tetap bertahan dari awal hanyalah Mama Rafa dan Kang Tony. Dan, untuk Teh Ade kini tak lagi bekerja di warung ibuku, karena ingin fokus menjaga anaknya di rumah. "Percuma kamu sekolah, Wiwin. Jam segini baru pulang, habis dari mana kamu?" tanya ibu padaku selepas pulang dari sekolah. "Maaf Bu, tadi ada kegiatan tambahan di sekolah," jawabku. "Halah, sok-sokan kamu cari-cari alasan saja, cepat ganti bajumu, bantu warung ibu beresin piring-piring sana," ucapnya. Tak ada rasa iba ibu melihatku lelah pulang sekolah. Jangankan untuk menawari makan dulu, melihat wajah letihku pun tak pernah ibu lakukan. Bahkan untuk sekedar mengisi perut saja aku harus bekerja terlebih dahulu dan makan bersama pegawai ibuku. Saat selesai membantu warung ibu, aku makan bersama dengan Kang Tony dan Mama Rafa. Mereka berdua seperti menjadi orang tua pengganti untukku. "Kang Ton, bolehkan aku menanyakan sesuatu?" tanyaku pada Kang Tony. Kang Tony lantas mengangguk tanda membolehkan. "Apa aku benar anak ibu, Kang?" tanyaku sedikit meneteskan air mata. Melihatku menangis, Mama Rafa lalu merangkul pundakku sambil menenangkan aku dan berkata aku tak boleh berkata seperti itu. Kang Tony juga melakukan hal sama seperti Mama Rafa. Walaupun mereka tahu pertanyaan ini lambat laun akan terpikirkan oleh Wiwin karena tindakan ibunya yang kurang memberikan sayang padaku. Malam hari lepas selesai membereskan warung tanda tutup, aku pun pergi ke rumah yang tak jauh dari warung ibuku. Kulihat saat itu ibu tengah duduk memandang ke teras rumah sambil duduk di kursi bambu. "Ibu kok belum istirahat, udah malam Bu?" tanyaku. Tapi tak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Aku pun memutuskan untuk masuk saja ke dalam rumah dan meninggalkan ibu yang sedang duduk itu. Tak lama, "Mana nota hasil jualan dan uang hasil warung Wiwin?" tanya ibu yang datang dari arah dapur rumah. Aku pun terheran kenapa ibu bisa secepat itu masuk ke dalam rumah. Padahal, kalau ibu masuk tentu saja akan terlihat olehku yang masih berada di dekat pintu rumah. "Loh, bukannya ibu tadi di luar Bu?" tanyaku bingung. "Dari tadi juga ibu di rumah." "Sudah, jangan banyak bicara, kamu cepat berikan uang warung," ketus ibu sambil berlalu meninggalkanku. Aku hanya bisa terdiam mengalami hal itu. Tak lama aku coba melupakan kejadian tadi dan lekas masuk ke dalam kamarku. Aku pun segera bergegas beristirahat dan menutup tubuhku dengan selimut. Hingga kemudian suara aneh terdengar memanggil namaku. "Rennen!"
Ucapnya sangat lirih. Hal ini cukup biasa sebenarnya aku alami sejak dari kecil. Namun, yang menjadi hal menakutkan adalah selepas suara itu terdengar, tiba-tiba selimutku seperti ditarik dan kakiku juga terseret beberapa jauh dari ranjangku. Aku pun berteriak memanggil ibu dan bergegas keluar menuju kamar ibu. Anak sialan. Kamu tak tahu ini jam berapa? Bentak ibu mendengar teriakanku. Aku pun menjelaskan hal yang aku alami sambil langsung memeluk ibuku ketakutan. Tapi, hal tak terduga terjadi, ibu melepas pelukanku dan mendorong jauh, sampai akhirnya ibu menamparku sambil berkata, "Jangan berani-berani kamu sentuh ibu ya anak setan." Teriaknya. Sungguh aku tak menyangka ibu akan melakukan hal sejauh itu padaku. Tak ada suara yang dapat keluar dari mulutku, hanya tangis yang bisa kulakukan sambil kembali ke dalam kamarku. Adikku yang juga ada di kejadian itu hanya bisa melihatku iba tanpa bisa menolongku karena rasa takutnya kepada ibu. Sebenarnya aku tak berani kembali ke dalam kamar rumahku. Hingga tanpa sepengetahuan ibuku aku pergi menuju rumah Teh Ade yang berada kurang lebih 100 meter dari rumahku. Dan aku pun bergegas pergi ke sana. Tok, tok, tok. Teh Ade. Assalamualaikum, ucapku. Terdengar suara langkah menuju pintu, dan membuka pintu rumah. Ya Allah Wiwin, ucap Teh Ade. Aku yang masih terisak menangis, hanya terdiam melihat Teh Ade yang juga menyuruhku masuk ke dalam rumah. Kenapa Neng Wiwin kok malam-malam datang ke sini? Tanya Teh Ade sembari memberikan air untukku. Masih dalam tangis aku menjelaskan akan perilaku ibu yang kian hari kian garang padaku. Masalah seperti ini cukup membuat mentalku berantakan, maklum saja masa-masa remaja waktu itu, hanya terdapat cercaan dan hinaan, membuatku merasa hidup dengan cara tidak normal. Teh Ade yang menatapku kasihan, dan terlihat matanya juga sedikit berkaca-kaca. Teteh kan sudah lama kerja sama Ibu Wiwin, mau tanya kok ibu selalu marah-marah padaku? Apapun yang kulakukan selalu salah di matanya, ucapku lirih. Teh Ade menjawab, bahwa setiap ibu punya caranya masing-masing dalam mendidik dan mencintai anaknya. Teh Ade juga berkata, bahwa mungkin dari sikap kerasnya padaku tersimpan kasih sayang yang besar. Mendengar hal itu hatiku sedikit terobati. Tapi, tentu saja jawaban Teh Ade juga tak langsung membuatku senang. Setelah beberapa lama aku berbincang dengan Teh Ade, maka aku pun bermaksud mengatakan perihal kedatanganku ke rumahnya. Aku berniat menginap semalam saja di rumah Teh Ade, karena masih tersimpan rasa takut saat berada di kamarku sendiri, pasca kejadian tadi. Teh Ade pun mengizinkanku untuk menginap di sana dengan syarat subuh hari mesti sudah pulang ke rumah, agar tidak diketahui oleh ibuku. Tentu saja apabila tahu Wiwin menginap di sembarang tempat Ibu Wiwin, tak segan-segan menambah hukuman, dan cemoohannya ke ada Wiwin. Ya sudah, sekarang Neng Wiwin tidur saja di kamar sebelah itu. Kamar itu kosong, kebetulan anak teteh lagi menginap di rumah neneknya hari ini, ucap Teh Ade. Aku pun lekas pergi menuju kamar tersebut setelah sebelumnya berterima kasih atas bantuan Teh Ade malam ini. Badanku kubaringkan di ranjang kamar itu. Meski lamunanku atas tamparan ibu masih terngiang di ingatanku, tapi rasa kantuk juga sudah mulai menyerang mataku. Kok setega itu yang Cu Dede sama anaknya sendiri mah? Ucap suami Teh Ade samar-samar terdengar olehku. Sebenarnya aku ingin memberitahu perihal itu ke Wiwin Kang, tapi Wiwin masih terlalu kecil untuk tahu semuanya. Aku pun sebenarnya sudah tak kuat dengan perilaku Cu Dede sama Wiwin selama ini. Andai saja Kang Rohan tahu tentang Wiwin sudah barang tentu Cu Dede tak akan berani melakukan itu, ucap Teh Ade. Kang Rohan siapa dia? Tanyaku dalam hati saat sedikit menguping pembicaraan mereka. Sudah, kamu jangan suka ngomongin hal itu lagi mah, nanti terdengar Wiwin bisa panjang urusannya, tegur suami Teh Ade. Setelah teguran itu terdengar, aku pun semakin penasaran tentang sosok Kang Rohan yang disebutkan Teh Ade dan suaminya itu. Tapi, tak ada lagi kelanjutan perbincangan mereka yang kudengar lagi malam itu. Seperti yang disyaratkan Teh Ade, aku pun subuh hari segera kembali ke rumahku secara sembunyi-sembunyi takut diketahui oleh ibuku. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin aku tanyakan kepada Teh Ade setelah ku mendengar obrolan mereka. Tapi, aku pun takut membuat Teh Ade semakin kesusahan dan aku urungkan pertanyaanku itu. Beberapa tahun ku jalani kehidupanku bersama ibu. Kini aku telah memasuki usia 15 tahun bertepatan dengan awal mula semua rahasia hidupku sedikit demi sedikit terbuka. Di usia itu aku sudah mulai terbiasa dengan gangguan-gangguan gaib yang selalu menerpaku, bahkan bisa disebut saat ini aku sering dicap sebagai anak indigo. Entah mengapa setelah dari kecil aku ditimpa teror gaib dan ditambah bentakan ibuku.
Secara pola pikir dan pandangan aku seperti lebih tua beberapa tahun dari teman-teman sebayaku. Tak sampai di situ pandanganku akan makhluk-makhluk gaib sudah seperti aku melihat manusia normal pada umumnya. Meski begitu, secara hakikat kehidupanku tak pernah berubah secara jauh. Hidupku masih berdampingan dengan cemoohan dan bentakan ibu setiap harinya. Keanehan yang kumiliki membuat orang-orang di sekitarku menganggap aku aneh. Padahal mereka saja yang tak melihat apa yang kulihat. Sehingga secara sosial aku tak pernah bergaul secara masif dan lebih memilih hidup dalam kesendirian dan juga lebih menghindar dari kehidupan bersosialisasi. Tapi yang aneh dari hidupku kala umurku 15 tahun adalah aku sama sekali tak bisa mendeteksi hal gaib apapun di rumah dan di tempat-tempat di mana ibu selalu ada di sana. Aneh sekali berbeda dengan tempat lain di mana aku bisa dengan jelas melihat sosok-sosok gaib, tapi di rumah dan warung makan ibu aku tak bisa merasakan apapun. Justru gangguan-gangguan gaiblah yang selalu menimpaku kala berada di rumah ataupun di warung makan milik ibu. Saat pulang sekolah, tak ada satu orang pun yang selalu mengajakku pulang bersama. Semua hal hanya kulalui dalam kesendirian saja. Kedekatanku dengan orang lain hanyalah bersama Rahman adikku, Kang Tony, Teh Ade dan Mamah Rafa. Hanya mereka yang bisa membuatku menjadi orang normal saat berbincang. Satu hari selepas pulang sekolah kulihat sebuah motor baru terpajang di teras rumahku. Pikiranku kala itu berpikir jika mungkin motor itu adalah untukku karena selama ini menuju sekolah aku harus menempuh jarak 4 km dari rumahku dengan berjalan kaki. Hatiku cukup antusias melihat sebuah motor terpampang di depan rumah. Haru, aku masuk ke dalam rumah dengan rasa harap ibu berkata motor itu adalah untukku. Man, Rahman coba kamu kesini lihat tuh ibu belikan kamu sepeda motor buatmu. Terdengar ucapan ibu sambil memanggil adikku Rahman. Hatiku sangat dongkol mengetahui motor tersebut adalah untuk adikku. Padahal dalam hati aku berkata bahwa sekolah adikku tidaklah jauh dan sekolahnya pun tak membolehkan siswanya membawa sepeda motor. Berbalik dengan keadaanku yang mesti berjalan sejauh 4 km tanpa diberi uang jajan sama sekali oleh ibu. Mengetahui hal itu aku pun hanya berlalu ke kamar dan segera mengganti baju untuk membantu warung ibu seperti biasanya. Dari awal mula masuk SMP hingga SMA aku memang dididik ibu untuk membantunya di warung makan. Bahkan untuk makan dan istirahat ibu tak pernah membedakanku dengan semua pegawainya. Walaupun aku berstatus anak pemilik warung, tapi bagiku aku tak lebih dari pegawai bagi ibuku sendiri. Bahkan aku bekerja tanpa upah dan uang jajan sekalipun setiap harinya dari semenjak masuk SMP hingga SMA. Wiwin sini kamu, ucap ibu sedikit memanggil dengan tegas. Cepat kamu pergi ke pasar sana ambil belanjaan ke toko si Haji, perintah ibu. Mendengar hal itu Kang Tony On memberanikan diri berkata kepada ibu. Cow biar saya aja yang ambil belanjaannya ke sana. Neng Wiwin baru pulang sekolah terus belum makan. Lagi pula belanjaannya banyak dan juga sedikit jauh tempatnya kasihan Neng Wiwin, ucap Kang Tony mencoba menolong Wiwin. Alah apa-apaan kamu Tony? Udah biarin biar dia tahu rasanya kerja, bentak ibu kepada Kang Tony. Kang Tony hanya terdiam tak berani meneruskan percakapannya. Begitupun dengan karyawan lainnya hanya bisa menunduk sambil memberikan kode sabar padaku. Aku pun mau tak mau menuruti perintah ibu untuk pergi mengambil belanjaan. Sungguh pilu hati ini sebenarnya selalu mengalami hal ini sepanjang hidup. Namun semangat harus tetap berjalan. Hingga di tengah perjalanan kulihat sosok laki-laki menaiki sebuah mobil, sosok itu sangat aku kenali. Bapak Kekek, teriakku. Kesabaran Wiwin terhadap ibunya sungguh luar biasa ya guys. Walaupun ibunya selalu memperlakukan Wiwin tidak baik, namun tidak ada rasa benci di hati Wiwin. Akankah Wiwin dan ibunya bisa baik dan apakah ibunya Wiwin bisa berubah? Nantikan di part selanjutnya ya guys. Jangan lupa subscribe, like dan share ya guys, agar saya lebih semangat lagi buat ceritakan kisah selanjutnya. Makasih.